Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Oh, jadi ini benar-benar garis keturunan kekaisaran. Itu agak sulit dipercaya. Namun sayangnya, itu sangat menyia-nyiakan bagi kamu untuk memiliki hal yang sangat berharga. Biarkan dinasti Gaoku saja yang mengurusnya di tempatmu. Ucap Gao Peng sambil tersenyum saat melihat Jiang Wuxiang. Tatapannya bukan hanya meremehkannya, tapi itu juga salah satu dari serigala lapar yang menatap daging yang sangat berlimpah, dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Kamu berbicara dengan sangat arogan. Kamu ingin bloodline kekaisaran aku. Kamu tidak layak, balas Jiang Wuxiang. Pada saat itu, Jiang Wuxiang sangat marah. Semua anggota dari dinasti terkenal di benua timur semuanya dikalahkan olehnya, namun pada akhirnya, ia diblokir di jalan menuju kekuasaannya oleh seseorang yang berasal dari dinasti yang bahkan belum pernah ia dengar. Hal itu pun sudah membuatnya merasa tidak senang. Tapi sekarang, dia bahkan berani memprovokasi dirinya seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa mentolerirnya? Dia tidak lagi membuang-buang napasnya, dia pun bergerak dan melompat ke udara. Kekuatan Imperial Bloodline meledak dari dirinya sendiri, dan menghancurkannya dari atas. Bahkan panggung pertarungan yang dibuat oleh bahan khusus bergetar hebat. Jiang Wuxiang ingin sepenuhnya mengalahkan Gao Peng dengan kekuatannya sendiri. Mendengus. Tetapi meskipun tekanan Jiang Wuxiang telah mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan, Gao Peng yang berdiri di dalam pusaran kekuatan itu, ia hanya mengangkat kepalanya sedikit ketika sedikit ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Kamu ingin mati ya, ucap Jiang Wuxiang. Senyum itu benar-benar memicu kemarahan Jiang Wuxiang. Mengepalkan salah satu tinjunya, dia melemparkan tinju yang diisi dengan kekuatan mengerikan kepada Gao Peng. Apakah ini pemilik garis keturunan imperial? Kekuatan bertarungnya sangat kuat. Bahkan jika itu aku tidak akan bisa bertahan melawan pukulan ini. Ucap para pengamat. Banyak ahli di puncak ranah surga mengungkapkan keterkejutan mereka, itu ketika mereka merasakan serangan kuat Jiang Wuxiang. Karena mereka bisa merasakan, betapa menakutkannya Jiang Wuxiang ini. Pada kenyataannya, banyak ahli di kerajaan Martial Lord membuat persiapan, dan mempersiapkan diri untuk membantu Gao Peng jika dia memasuki kondisi kritis. Itu karena ada aturan di Majelis Seribu Klan. Peraturannya adalah dalam sparring ini, pembunuhan sangat dilarang. Ledakan, bang. Namun, tepat ketika pukulan Jiang Wuxiang hendak mendarat padanya, adegan lain yang tidak terpikirkan terjadi. Gao Peng hanya berdiri di tempat, dan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Namun anehnya, sedikit keganasan melintas melewati matanya. Kemudian dengan ledakan, aura yang mirip dengan gunung berapi meletus keluar dari tubuhnya. Meraung. Kekuatan yang kuat tidak hanya memaksa kembali semua kekuatan Jiang Wuxiang, tapi itu bahkan memaksanya mundur beberapa meter ke belakang. Seperti layang-layang yang talinya terputus, dia terus terjun ke bawah. Seperti yang dia lakukan, bukan hanya kulitnya yang pucat, bahkan darah ada di sekujur tubuhnya. Itu sudah jelas, dia menderita luka berat. Pada saat itu, aura Gao Peng akhirnya terungkap sepenuhnya di depan orang banyak. Realm of Martial Lord, peringkat 1 Martial Lord. Pria muda ini adalah peringkat 1 Martial Lord. Itu tidak bisa dipercaya. Dia seorang dewa bela diri yang sudah pada usia seperti itu. Bukankah itu sudah menunjukkan kalau dia terlalu kuat? Seru para pengamat. Gao Peng yang berdiri di atas panggung, dia telah membuat semua orang tercengang. Dewa bela diri bagi orang-orang dari benua timur, itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Jumlah ahli yang bisa masuk ke ranah itu, mereka bisa dihitung dengan jari seseorang. Dan pada saat ini, Majelis Seribu Klan ini telah mengumpulkan sebagian besar orang yang memiliki garis keturunan dari benua timur. Selain beberapa dinasti yang bangga yang melihat orang lain berada di bawah diri mereka, yang untuk berpartisipasi dalam Majelis Seribu Klan ini, hampir semua klan kerajaan yang ada di benua timur telah datang.
Tetapi meskipun para ahli dari lebih dari 100 dinasti telah berkumpul di sini, tapi tidak ada yang lebih dari 10 orang yang menjadi dewa bela diri. Selain itu, tidak satu pun dari 10 orang itu bukanlah seorang yang lebih tua. Karena yang termuda saja, itu masih berusia lebih dari 90 tahun. Namun sekarang, Gao Peng dari dinasti Gao yang belum pernah didengarnya sebelumnya, dia adalah seorang dewa bela diri pada usia seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Tetapi tepat pada saat itu, pemandangan yang bahkan lebih mengejutkan segera terjadi. Wush! Tiba-tiba saja Gao Peng melompat, dan mendarat di sisi Jiang Wuxiang. Dan dengan pikirannya, kekuatan martial lord yang berasal dari tubuhnya segera keluar. Seperti tali, kekuatan itu mengikat Jiang Wuxiang dan mengangkatnya ke udara. Dia juga berkata dengan senyum dingin, "Terlalu banyak membuang-buang waktu, bagi Imperial Bloodline ini untuk tetap berada di tubuhmu. Itu akan lebih baik jika memberikannya kepada aku," ucap Gao Peng. Perdebatan selesai. "Jangan menyerang lagi," ucap leluhur tua dinasti Jiang. Ketika dia melihat itu, leluhur tua dinasti Jiang terlihat sangat marah. Dia pun segera menunjuk Gao Peng dan berteriak. Jika Gao Peng tidak sekuat itu, maka kemungkinannya dia sudah keluar untuk menangani masalah ini. "Berhenti, taatilah aturan sparring ini. Jika kamu melanggar aturan, klan kekaisaran lain akan bergabung bersama dan menghukum kamu." Tepat pada saat itu, orang tua dengan kultivasi di ranah martial lord segera berbicara. Dia adalah salah satu pendiri Majelis Seribu Klan. Dia dihormati tidak hanya oleh dinastinya sendiri, tetapi juga oleh banyak dinasti lainnya. Dia adalah orang yang terkenal dan berpengaruh di benua timur. "Cepat berhenti. Anak ini memiliki garis keturunan kekaisaran yang langka. Kamu tidak diizinkan untuk menyakitinya." Pada saat yang sama juga, beberapa dewa bela diri lainnya dari dinasti lain berteriak untuk menghentikannya. Meskipun Jiang Wuxiang bukan dari klan mereka, tapi Jiang Wuxiang masih memiliki Imperial Bloodline yang legendaris. Jadi, Jiang Wuxiang bukan hanya harapan dinasti Jiang saja, tapi ia juga menjadi harapan mereka semua. Itu adalah harapan untuk kelompok dinasti yang telah jatuh. Hahaha, klan kekaisaran apanya? Kamu berpikir sampah seperti kamu dapat menyebut diri kamu klan kekaisaran. Jika aku ingin membunuhnya, siapa yang bisa menghentikan aku? Balas Gao Peng. Namun sayangnya, sesuatu yang tidak terduga adalah ketika dia menghadapi ancaman para ahli, Gao Peng masih tidak sedikit pun takut. Sebagai gantinya, dia mulai tertawa dengan arogan. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik bukan terhadap satu orang saja, tetapi kepada setiap orang di tempat kejadian. "Dasar bocah sombong. Jika kami tidak memberi kamu pelajaran hari ini, mau taruh di mana martabat kami? Dan mau taruh di mana martabat Majelis Seribu Klan ini?" Setelah mendengar kata-kata Gao Peng, para tetua kuno tidak bisa menahan amarahnya sedikit pun. Dalam sekejap, beberapa orang keluar dari kerumunan. Kaisar dari berbagai dinasti, dan orang-orang seperti leluhur lama segera bergerak. Bahkan dewa bela diri yang berteriak untuk menghentikan Gao Peng, dia juga telah bergerak. "Yang sombong itu bukan dia, tapi kalian semua," teriak seseorang. Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara yang bahkan lebih memekakkan telinga daripada guntur yang meledak, seketika itu juga segera meledak. Kemudian seseorang bergegas seperti cahaya, dan langsung berdiri di depan Gao Peng. Setelah tiba di sana, bahkan tanpa bergerak, dia menyapu matanya yang tajam ke arah ahli dari berbagai klan. Meraung. Dalam sekejap, kulit mereka sudah sangat berubah. Tidak masalah apakah mereka dewa bela diri ataupun orang-orang di ranah surga, karena pada saat itu juga tubuh mereka bergetar, dan kemudian darah menyembur keluar dari mulut mereka. Seperti karung pasir, mereka jatuh langsung ke tanah setelah kehilangan kemampuan untuk bertarung. "Aura ini sangat kuat. Martial Lord peringkat 6, seru seseorang. Pada saat itu, jangankan orang lain, bahkan pendiri Azure Dragon tidak bisa menahannya. Dia hanya mengerutkan alisnya dengan kuat, karena dia merasakan kekuatan orang tua itu ketika dia mengeluarkan auranya. Bahkan dia sang pendiri Azure Dragon,
itu jauh lebih rendah. Wush wush wush. Tepat pada saat itu, 9 orang lagi datang dari atas. Mereka semua berdiri tertib di belakang lelaki tua itu. Setiap orang dari mereka sama-sama seorang ahli di ranah dewa bela diri, dan bahkan ada peringkat 2 dewa bela diri, peringkat 3 dewa bela diri, dan peringkat 4 dewa bela diri. Dengan barisan seperti itu, bahkan salah satu dari mereka bisa langsung membunuh semua orang jika mereka mau. Wush wush wush. Tapi sayangnya, itu bukanlah akhir. Setelah semua Martial Lord muncul, suara orang turun dari langit menghujani dari atas tanpa henti. Ketika mereka melihat ke atas, orang-orang yang jatuh di langit mirip dengan hujan meteor. Mereka semua mendarat di belakang lelaki tua itu, dan ada beberapa ribu di antaranya. Mereka semua berada di ranah surga, dan 500 dari mereka berada di puncak ranah surga. Jika mereka hanya mengambil satu langkah maju dalam kultivasinya, maka mereka akan menjadi dewa bela diri. Kamu bukan dari benua timur. Dari mana kamu berasal? Mengapa kamu datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Teriak pendiri Azure Dragon, dan ekspresinya sangat berubah saat dia berdiri. Karena keadaan saat ini, ia tidak punya pilihan selain menampilkan dirinya. Semua dewa bela diri sebelumnya kecuali dia, semuanya sudah terluka oleh orang tua itu. Lelaki tua itu sudah menakuti kerumunan, tetapi siapa yang mengira kalau dia akan mengeluarkan formasi orang yang begitu kuat. Barisan itu benar-benar menakuti kerumunan, dan pada saat itu juga, bahkan tidak ada seseorang yang berani mempertanyakan orang-orang itu dari semua dinasti. Justru sebaliknya, pendiri Azure Dragon yang merupakan orang luar, dia malah menjadi tulang punggung bagi mereka. Hahaha, ada yang menarik di sini. Kamu benar, garis keturunan dinasti Gao aku memang murni, jadi tentu saja kita tidak bisa hidup dengan buruk di benua timur ini dan mempermalukan nama kita. Dinasti Gaoku berasal dari wilayah Laut Timur. Kami datang ke sini untuk mengambil alih semuanya dari kalian yang kotor. Teriak leluhur tua dinasti Gao dengan dingin. Nada suaranya mirip dengan seorang kaisar yang memandangi petani, dan suasana itu membuatnya tampak seperti raja yang turun ke dunia. Wilayah Laut Timur, seru orang-orang. Karena dengan 3 kata itu saja, itu sudah membuat semua orang merinding. Semua wajah mereka pucat seperti kertas, dan dahi mereka langsung basah oleh keringat. Saat ini mereka bahkan tidak memiliki penampilan bangsawan seperti sebelumnya. Mereka seperti anak ayam yang ketakutan ketika mereka berdiri di tempat, dan juga dengan wajah yang kosong. Mereka memiliki kesan yang sangat mendalam tentang wilayah Laut Timur. Bertahun-tahun yang lalu, klan mereka ada di tanah itu. Namun karena penurunan terus-menerus, mereka secara bertahap kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup di tanah itu. Karena itulah, dengan pimpinan leluhur mereka, mereka pindah ke benua timur. Kejadian itu pun membuat wilayah Laut Timur sebagai rasa sakit abadi bagi mereka. Untuk dapat memimpin klan mereka kembali ke sana, itu adalah impian mereka. Namun sayangnya, mereka juga tahu betul tingkat bahaya di wilayah Laut Timur. Itu adalah tempat para pakar dunia muncul. Tidak mudah untuk kembali ke tanah itu, karena segala jenis kekuatan sangat berpengaruh untuk membasmi mereka. Namun yang paling penting adalah, tidak ada dinasti yang dapat hidup di wilayah Laut Timur yang merupakan keberadaan yang biasa-biasa saja. Orang bisa mengatakan bahwa, mereka semua adalah entitas besar yang tak terbayangkan. Dan pada hari ini, ada dinasti Gao yang datang dari wilayah Laut Timur langsung ke depan pintu mereka. Seketika saja mereka tahu, kalau hidup mereka sudah selesai. Setidaknya, tidak peduli apa yang dinasti Gao ingin lakukan, maka tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan untuk melawan. Karena kenyataannya, itu memang sama dengan pikiran mereka. Meskipun para ahli puncak dari banyak dinasti telah berkumpul di sini, tapi ketika menghadapi dinasti Gao, tidak satu pun dari mereka yang bahkan bisa membuat goresan sedikit pun. Mereka saat ini mirip dengan ikan di talenan, dan hanya menunggu untuk disembelih. Ketakutan, ketidakberdayaan, kata-kata itu dengan jelas tertulis di wajah mereka. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan?
Tanya pendiri Azure Dragon dengan muram. Aku sudah mengatakannya. Kami akan memerintah kalian semua. Agar lebih jelas lagi, kami akan membuat kamu menjadi binatang. Kami akan menjadikanmu menjadi budak untuk digunakan di masa depan, kata leluhur tua dinasti Gao dengan nada mencibir. Dari dinasti Jiang, seorang tetua berkata dengan keras kepala. Cui, jangan pernah memikirkannya. Kamu ingin kami melayani kamu. Kamu bahkan tidak layak, teriak seorang tetua. Bang! Namun, sebelum dia selesai berbicara, seorang dewa bela diri dari dinasti Gao mengangkat telapak tangannya, dan membuat tetua itu menjadi genangan darah. Pada saat yang sama, leluhur tua dari dinasti Gao dengan dingin tersenyum dan berkata, kamu dinasti Jiang yang tidak berguna, kamu gagal mengenali keadaanmu saat ini. Kamu berani sekali menolak perekrutan dinasti Gao aku. Apakah kamu benar-benar tidak menempatkan kami di mata kamu? Seseorang, cepat hancurkan dinasti Jiang ini. Hancurkan 9 provinsi juga. Aku tidak ingin melihat sesuatu yang hidup di benua ini, yang hanya memiliki sampah yang berlarian, ucap leluhur tua dinasti Gao. Apa ini? Seru orang-orang di luar dinasti Gao. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka yang sudah gemetar ketakutan, sekarang jatuh ke tanah karena teror. Hanya karena satu masalah saja, seluruh klan mereka akan dihancurkan. Bahkan benua tempat mereka akan terpengaruh juga, dan itu benar-benar sangat kejam. Hahaha, kamu ingin menghancurkan benua 9 provinsi. Kamu benar-benar memiliki nada sombong, teriak seseorang. Namun di saat semua orang merasa bencana sudah tiba, suara yang dipenuhi amarah segera meledak di langit. Suara itu benar-benar terlalu mengerikan. Ketika suara itu terdengar, itu tidak hanya bumi saja yang bergetar, bahkan langit juga sedikit bergetar. Bahkan ada retakan yang muncul di banyak bangunan dinasti Jiang, dan semua itu disebabkan oleh suara itu sendiri. Oh, aku tidak menyangka akan ada ahli yang disembunyikan di tempat ini, ucap leluhur tua dinasti Gao. Setelah mendengar suara itu, leluhur tua dinasti Gao mengerutkan alisnya sedikit, tetapi ia tidak terlalu panik. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu ingin ikut campur, maka jangan seperti pengecut yang hanya terus bersembunyi. Keluarlah, biarkan aku berurusan dengan kamu bersamaan dengan mereka semua. Bang, gemuruh-gemuruh. Segera setelah dia berbicara, sambaran petir tiba-tiba muncul di langit yang tenang. Ketika sambaran petir itu jatuh, petir itu langsung mengarah kepada leluhur tua dinasti Gao, dan seolah-olah kesombongannya telah menimbulkan kemarahan dari langit, sedangkan dia akan menerima hukuman sang ilahi. Melihat itu, dia sedikit mengernyit. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan kemudian ingin memblokirnya. Dia merasa bahwa kekuatan petir itu sama sekali tidak bisa diremehkan. Tapi siapa sangka, tepat saat dia akan melakukan kontak langsung, kilat tebal itu tiba-tiba saja menghilang. Bang, gemuruh-gemuruh-gemuruh. Namun setelah petir itu menghilang, awan hitam muncul di mana-mana, dan ada banyak petir tebal yang memenuhi langit. Seolah-olah hari kiamat telah tiba, dan itu menampilkan adegan yang sangat mengerikan. Oh surga, apa yang terjadi? Seru semua orang. Pada saat itu, semua orang bisa merasakan semburan tekanan yang sangat kuat menembus udara, dan juga mengurung dunia. Bahkan ada beberapa orang muda yang setelah melihat awan hitam yang bergelombang itu, serta sambaran petir yang setebal naga, mereka tidak dapat menahan tangis karena mereka benar-benar sangat ketakutan. Karena pada kenyataannya, jangankan orang-orang dari benua timur, bahkan dinasti Gao yang semuanya berjiwa sombong dan memandang rendah semua orang, mereka juga terpana dengan pemandangan di depan mata mereka. Pada saat itu juga, mereka mengerutkan alis mereka dengan erat, itu ketika kegelisahan memenuhi wajah mereka. Bahkan ada teror yang berkilauan di mata sebagian orang, karena tekanan yang menyelimuti segalanya benar-benar sangat kuat. Lihat, apa itu? Tiba-tiba saja seseorang berteriak. Melihat ke arah jari orang itu, ekspresi semua orang sangat berubah ketika mereka merasa terpana. Pada saat itu juga, di dalam awan hitam bergelombang dengan ular kilat,
ada 10 kapal perang hitam yang sangat besar. Kapal perang itu benar-benar terlalu besar, dan mereka hanya mirip dengan istana yang melayang. Selain itu, kekuatan destruktif yang mereka miliki, itu telah menekan dari langit ketika mereka perlahan-lahan mendekat. Oh surga, benda apa itu? Itu mengerikan sekali, seru orang-orang. Untung orang-orang dari benua 9 provinsi, tentu saja tidak pernah melihat formasi orang-orang seperti itu. Mereka semua berbaring di tanah dengan tubuh gemetaran, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memanjat dan melarikan diri. Saat ini mereka benar-benar tercengang dan ketakutan. Seiring dengan turunnya kapal perang itu secara bertahap, mereka semua juga dapat melihat beberapa bendera besar samar di kapal perang itu. Jika seseorang melihat lebih hati-hati, mereka akan dapat melihat simbol bulan hitam yang tidak lengkap. Selain itu, ada 4 kata besar yang tertulis di simbol itu. Sekte Iblis Malam yang Melumpuhkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.